Dari di istana Firaun pun ada kematian. Anak sulung Firaun direnggut oleh maut yang Allah kirim. Tetapi di rumah-rumah orang Israel bebas mereka. Lalu karena itu mereka boleh keluar dari Mesir. Setiap tahun Jewish people sampai dengan hari ini merayakan Passover. Passover artinya yang melewati mereka. Apa yang melewati mereka? Kematian itu karena penebusan darah domba. Tuhan Yesus ikut perjamuan Passover itu. Lalu dalam Passover yang terakhir kali dia ikuti, dia menetapkan sakramen perjamuan kudus. Lalu dia berkata, mulai dari saat itu dia tidak akan lagi pernah minum hasil pokok anggur, perahan buah anggur yang menjadi jus anggur atau menjadi anggur itu sendiri. Dia tidak akan lagi pernah minum sampai pada hari aku, yaitu dia meminumnya anggur yang baru bersama dengan kamu, murid-muridnya, dalam kerajaan Bapakku. Apakah maksud kalimat ini, saudara? Ada beberapa arti paling tidak yang bisa kita lihat. Yang pertama, kita melihat betapa teguhnya hati Tuhan Yesus. Waktu dia mengatakan tersebut, kalimat itu sebetulnya memberitahukan mengenai kematiannya. Dia akan menyudahi riwayat hidupnya di atas kayu salib. Tinggal beberapa jam lagi, malam itu dia akan ditangkap dan keesokan harinya, belum genap 24 jam, dia sudah tergantung di kayu salib, akhirnya terkulai wafat di sana, mengembuskan nafasnya yang terakhir. Tapi dia melihat peristiwa tersebut dan menyikapinya tidak dengan sebuah ketakutan, kengerian, kematian, tidak. Dia berkata, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku minumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Apa artinya? Saudara, kalimat ini memberitahukan keyakinan Tuhan Yesus. Bukan cuma sekedar keyakinan fanatis, tetapi dia sungguh tahu bahwa kematian di kayu salib bukan kekalahan, melainkan sebuah kemenangan. Iblis dan musuh-musuh Tuhan menganggap kematian adalah akhir segala-galanya untuk orang yang mulut besar ini, yang khotbah kemana-mana mengecam tokoh-tokoh agama, memerintahkan orang bertobat, menegur dosa, dan bergaul dengan orang-orang berdosa, pemungut cukai, pemabuk, dan pelacur. Mereka tidak suka kepada Tuhan, maka mereka menghabiskan riwayat Tuhan dengan menangkap dan menjatuhi dia hukuman salib. Tapi Tuhan melihat, kamu membunuh aku, disitulah letaknya kekalahan kamu. Karena justru melalui kematian tersebut, aku menjadi pemenang. Dia berkata, memang aku tidak akan lagi minum hasil pokok anggur sekarang, tetapi kemudian akan aku minum lagi di dalam kerajaan Bapa. Waktu aku pulang ke sana dan aku dilantik menjadi raja atas segala raja. Dia teguh, tidak takut menghadapi kematian, karena dia tahu apa yang dia lakukan. Di surat Ibrani pasal ke-12, kalau saudara membaca, itu satu pasal sebelum yang terakhir di dalam surat tersebut, penulis mengatakan Tuhan memberi teladan kepada saudara dan saya. Kalau kita menghadapi hari-hari yang berat, perjalanan iman sangat berat dan sulit sekali, penulis kitab Ibrani mengatakan, jangan kamu jadi lesu. Pandanglah Yesus yang dengan tekun, dengan ulet, memikul salib sampai mati. Dengan taat dan tabah. Karena apa? Karena dia melihat di balik salib itu ada sukacita kemenangan yang menunggu dia. Dia tahu hasil dari penderitaan karena mentaati Bapaknya yang di sorga. Dia memberikan teladan. Jadi arti ini, ketika dia menetapkan perjamuan kudus, sekaligus dia melihat kemenangan yang akan dia raih dari kematiannya. Yang kedua,
Aku tidak akan lagi minum hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu. Aku akan meminumnya lagi. Nanti, aku tunggu saat itu. Aku mau minum lagi bersama-sama dengan kamu sekalian. Apa maksud kalimat ini? Saudara, untuk mengertinya, baik kalau pada suatu ketika saudara menyempatkan membuka Injil sinoptis, Injil yang bersama-sama melihat peristiwa-peristiwa dari sudut pandang yang sama, itu maksudnya sinoptis. Dalam hal ini Lukas pasal 22. Tuhan Yesus di dalam kesempatan yang sama di perjamuan malam yang terakhir dia hadiri itu, dia berkata, Lukas 22 ayat 14-15, saya bacakan. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, dengan murid-muridnya maksudnya, katanya kepada mereka, perhatikan, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Dalam ayat 18 dia berkata, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Terlihat itu kalimat-kalimat yang senada dengan yang dalam Injil Matius. Yang hendak saya tekankan adalah di sini Tuhan berkata, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Ayat-ayat ini yang sedang kita pelajari memberitahukan hati Tuhan dalam setiap kesempatan untuk suatu momentum yang penting, perkara-perkara yang besar, berkat-berkat istimewa. Hatinya itu selalu mengingat kita, murid-muridnya. Dia selalu mengasihi kita. Dia ingin kita take part di dalam mendapat bagian di dalam semua yang indah, yang penting, yang penuh berkat. Aku rindu bersama-sama dengan kamu makan dan minum. Banyak orang kalau sudah susah ingat orang lain, kalau sudah senang dia lupa bahkan temannya sendiri. Tapi Tuhan justru kalau dia senang dia selalu ingat bagaimana boleh bagi kepada kita. Kalau dia susah dia membela kita. Ketika dia ditangkap di Taman Getsemani, dia berkata, kalau engkau memang mencari aku, inilah aku. Tapi biarkanlah mereka ini pergi, jangan kau ganggu mereka. Tuhan melindungi macam induk ayam yang menjaga anak-anaknya supaya tidak disambar oleh burung elang. Itulah Tuhan Yesus. Dia menjaga kita, melindungi kita. Untuk segala yang buruk, biarlah dia yang maju, dia menanggung. Tetapi kalau dia punya yang baik, dia mau share, dia mau bagikan supaya murid-muridnya, orang-orang yang terdekat dengan dia, yang setia bersama dengan dia, menikmati bersama dengan dia. Itulah kerinduan Tuhan. Kita pernah mendengar Wahyu 3 ayat 20 seringkali dipakai menjadi ayat yang mendasari panggilan untuk kita menerima Tuhan. Wahyu 3:20 firman Tuhan kepada jemaat di Laodikia, tengoklah, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Orang mengartikan itu pintu hati saya, pintu hati saudara. Dia mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, lalu Tuhan bilang apa? Aku akan minta dia memberikan persembahan, aku akan minta dia melayani aku. No, dia berkata, aku akan masuk, lalu aku akan makan bersama dengan dia, dan dia bersama dengan aku. Saat makan bersama bagi Tuhan Yesus adalah sesuatu saat yang selalu meaningful, sesuatu saat-saat yang signifikan, dan suatu saat-saat yang sangat indah. Dia merindukan saat makan bersama itu. Bahkan begitu rindunya dia berbagi, sampai dia tidak tahu, pada bulan bukan tidak tahu, dia memberi kesempatan orang yang jahat pun makan bersama dengan dia. Mazmur 41 digenapkan di dalam kehidupannya. Dia berkata, orang
yang makan sehidangan dengan aku mengangkat tumitnya melawan aku. Mestinya orang yang makan bersama-sama adalah sahabat. Tetapi dalam dunia ini ada orang yang mengajak kita makan bersama-sama untuk menemukan kelemahan-kelemahan kita. Udah makan, ngobrol panjang lebar untuk korek, lalu menangkap sesuatu, nanti mencelakakan kita. Tuhan Yesus berkata, jangan begitu. Dia tidak mau begitu. Tapi ada orang yang menjahati dia seperti itu. Tuhan selalu rindu untuk membagi berkat yang terbaik buat saudara dan saya. Dan yang menekankan di aspek-aspek ini bahwa